Ya Kayla, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang masih mau berkomunikasi dengan kita lewat firman-Nya. Kayla jadi curhat sama sahabat BDKA nih. Waktu kelas 2, pernah Kayla Bantul sudah diberitahu, masih melakukan dan akhirnya papa marah. Kayla tidak berkomunikasi sehari dan rasanya lama dan gak enak banget. Itu sebabnya kita patut bersyukur kalau Tuhan masih mau berfirman setiap saat. Hari ini kita belajar tentang pengantara antara Allah dan manusia. Duduk yang manis ya, kita perhatikan baik-baik. Halo adik-adik, kita bertemu kembali di dalam saat teduh BDKA, berpetualang dalam kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita memulai saat teduh kita pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang senantiasa tepat kepada perjanjian-Mu. Kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya berdasarkan anugerah-Mu yang besar, kami betul-betul sungguh hidup sebagai umat perjanjian Tuhan yang menerima karya Tuhan di dalam iman. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, ketika semua tanah itu sudah dibagikan kepada seluruh suku Israel, Yosua, pemimpin mereka pada waktu itu, sudah menjadi sangat tua. Maka pada waktu itu Yosua, di dalam usianya yang sudah sangat tua, dia mengumpulkan seluruh tua-tua Israel untuk menjadi wakil dari seluruh bangsa Israel. Mau ngapain ya? Orang tua ini mengumpulkan tua-tua yang lain untuk memberikan pesan-pesan yang terakhir. Nah, adik-adik sekalian, mungkin pernah tahu ada orang yang sangat tua. Entah itu kakekmu, entah itu nenek kita, entah itu orang tua kita, siapa saja. Mereka yang sudah tua, ketika mereka akan meninggal dunia, biasanya mereka akan memberikan pesan-pesan terakhir yang sangat penting. Maka Yosua bersama dengan para tua-tua Israel berkumpul. Di mana berkumpulnya? Nggak tahu. Mungkin ya mereka berkumpul di Silo. Karena di sana adalah tempat pertemuan, ada tabernakel di sana. Tapi kita tidak tahu pasti. Yang kita tahu adalah mereka berkumpul, lalu Yosua mulai memberikan pesan-pesannya yang paling penghujung. Kira-kira apa ya pesannya? Kalau ada orang tua memberikan pesan kepada anak-anaknya sebelum mereka meninggal, kira-kira apa pesannya? Ada orang tua yang pesannya seperti ini, kamu yang rajin belajar, kamu harus sekolah supaya kamu bisa bekerja, tidak menjadi orang miskin. Nah, kebanyakan orang tua cuman bisa berpesan seperti itu. Tetapi orang-orang tua yang saleh, yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan, akan punya pesan yang berbeda. Kira-kira seperti apa pesannya? Mungkin begini Pak, dia akan berpesan seperti ini, hei bangsa Israel, kamu harus terus taat, setia, mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Mungkin itu pesannya. Tetapi ternyata bukan. Loh, kok bukan? Kalau begitu, Yosua akan memberikan pesan-pesan apa yang terakhir kepada para tua-tua Israel yang akan disampaikan kepada seluruh bangsa Israel nantinya. Apa ya kira-kira pesannya? Ternyata Yosua berpesan seperti ini. Hei para tua-tua Israel, kalian harus terus mengingat. Dan kalian harus terus mengingatkan bahwa seluruh masyarakat Israel. Oh ya, Bapak Yosua, apa yang harus kami ingat? Pertama, kalian harus ingat bahwa Tuhan sudah menggenapkan janjinya. Tuhan Allah tidak pernah meleset sedikit pun di dalam menempatkan janjinya. Sejak lama sekali, dia sudah pernah berjanji kepada Adam dan Hawa. Dia sudah pernah berjanji kepada Nuh. Dia sudah pernah berjanji kepada bapa leluhur kita, Abraham. Dia juga berjanji melalui Musa. Dan janjinya semuanya digenapkan. Maka yang sekarang ini sudah kamu nikmati. Kamu sudah masuk ke dalam tanah Kanaan. Bangsa-bangsa Kanaan yang kuat itu sudah dihalau oleh Tuhan. Semua itu karena Tuhan menepati janjinya. Bukan karena kalian hebat atau kalian kuat.
Bukan karena armada perang kalian sudah terlatih. Kami sudah pernah terlatih. Kami sudah pernah berperang melawan Mesir. Kami sudah pernah berperang melawan Amalek. Hati-hati. Jangan besar kepala. Semua itu bisa terjadi karena Tuhan menepati janjinya. Maka yang pertama, yang kalian orang-orang tua-tua Israel harus ingat dan harus terus sampai kepada seluruh masyarakat Israel adalah bahwa Tuhan Allah menggenapkan janjinya. Semua yang kamu terima saat ini adalah karena Tuhan Allah menggenapkan janjinya. Saat ini masih ada sisa-sisa bangsa Kanaan yang belum betul-betul ditaklukkan. Karena imanmu kurang kuat. Karena kamu kurang mau berjuang di dalam penyertaan Tuhan. Tetapi mereka semua satu demi satu akan ditaklukkan, akan ditundukkan oleh Tuhan Allah. Kalau kamu terus percaya dan beriman kepada janji Allah. Maka ini adalah hal yang paling penting, paling nomor satu. Bukan menjadi orang yang paling melayani Tuhan, paling mencintai Tuhan. Tunggu dulu. Ini kayaknya Bapak Pendeta ngomong kok agak aneh ya. Biasanya kalau di gereja kita diajari untuk kita harus pertama-tama cinta Tuhan, melayani Tuhan, harus suka memuji Tuhan. Ya, itu betul. Tapi itu bukan yang paling pertama. Loh, kalau begitu apa yang paling penting? Apa yang lebih penting dari mencintai Tuhan dan melayani Tuhan? Yang lebih penting, yang nomor satu, yang kita harus ingat menjadi dasar kita. Bukan bagaimana kita melayani dan mencintai Tuhan, tapi bagaimana Tuhan sudah menggenapkan janjinya. Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Tuhan terlebih dahulu mencintai kita. Maka yang paling pertama yang harus ada di dalam diri adik-adik sekalian adalah kita bukan menjadi orang-orang yang mempersembahkan hidup kepada Tuhan, tapi kita adalah orang-orang yang menerima persembahan dari Tuhan. Menerima Tuhan Yesus Kristus dan seluruh karyanya untuk boleh terjadi di dalam hidup kita. Mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, menerima satu demi satu bagian adalah karena Tuhan yang sudah berbuat, Tuhan sudah bertindak, dan mereka harus menerimanya di dalam iman. Maka itu adalah hal penting yang kalian semua harus pegang. Kalau imanmu sudah benar, imanmu sudah tepat bahwa oke, Bapak Yosua, kami tinggal di dalam tanah Kanaan karena pekerjaan Tuhan. Maka baru kalian bisa punya iman yang tidak geser-geser kepada bangsa Kanaan. Maksudnya apa? Adik-adik mesti ingat, bangsa Kanaan sudah tinggal di tanah Kanaan sejak waktu yang sangat lama. Israel, pendatang baru. Mereka tadinya hidup di Mesir selama 400 tahun sebagai budak. Mereka itu membuat batu bata, plus mereka itu menggembalakan kambing domba. Itu kerjaan mereka. Kalau nggak bikin batu bata, menggembalakan kambing domba. Lalu mereka keluar di padang gurun, mereka menjadi bangsa yang berjalan, nomaden, lalu berperang di tengah jalan. Setelah itu, masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka juga berperang. Jadi ingat ya, apa yang selama beratus-ratus tahun terakhir dikerjakan oleh bangsa Israel? Membuat batu bata, berternak kambing domba, berjalan di padang gurun, berperang ke sana kemari, bercocok tanam, membangun satu buah ladang, bercocok tanam, bikin kebun. Mereka tidak terlatih untuk itu. Nggak bisa. Bikin kebun di dalam perjalanan, nggak bisa. Kebun itu harus ditunggu. Bercocok tanam itu harus ditunggu. Sementara mereka berjalan terus di padang gurun. Jadi mereka tidak betul-betul ngerti caranya hidup di tanah Kanaan, lalu bercocok tanam. Siapa yang ngerti caranya bercocok tanam? Pikiran mereka, bangsa Kanaan. Tadinya kami ditolong oleh Tuhan, tapi setelah kami masuk ke dalam tanah Kanaan, kami mungkin perlu minta tolong kepada bangsa Kanaan. Oh, orang-orang Kanaan, tolong ajarin kami untuk kami bercocok tanam. Kalau tidak begitu, kami nanti mati. Kami berperang hebat, tapi sekarang musuh semua sudah kalah, mau berperang lawan siapa lagi? Kami butuh makan, dan untuk makan kami harus bercocok tanam. Tapi kami tidak bisa bercocok tanam, tolong kami bangsa Kanaan. Bahaya sekali. Maka sekali lagi, hal pertama yang mereka perlu ingat, semua ini bisa terjadi karena Tuhan menggenapkan janjinya. Sampai mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka harus ingat
yang akan membuat mereka hidup kalau mereka berpegang kepada janji Tuhan. Bukan berpegang kepada kebolehan dan keahlian bangsa Kanaan. Apapun saja kesulitan yang kita alami dalam hidup kita, yang perlu untuk kita terus pegang adalah kita bergantung pada kekuatan Tuhan. Melakukan usaha boleh nggak? Harus kita melakukan usaha. Tapi kita bergantung penuh pada iman kita kepada Tuhan. Yosua berpikir bangsa Israel bisa bahaya. Nanti kalau akhirnya mereka menyeleweng kepada bangsa Kanaan, bahaya. Oleh karena itu, harus ada pembaruan perjanjian. Besok kita akan bersama-sama melihat bagaimana Yosua nanti akan mengadakan satu buah pembaruan perjanjian. Dan ini adalah satu hal yang sangat penting. Mereka akan memperbarui perjanjian dan bangsa Israel akan dibuat sadar. Kami adalah umat perjanjian Tuhan. Kami ikat janji dengan Tuhan. Dan Yosua adalah perantara. Adik-adik sekalian, tahu tidak? Yosua, kata Yosua, nama Yosua, itu disebutkan di dalam bahasa Yunani sebagai Iesous. Di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Yesus. Kamu dan saya, kita semua punya perantara perjanjian. Bukan Yosua yang ada di dalam perjanjian lama, tetapi Yesus yang ada di dalam perjanjian baru. Di dalam Yesus ini, kita akan sungguh-sungguh ikat janji dengan Tuhan. Dan perjanjiannya adalah perjanjian yang kekal, perjanjiannya adalah perjanjian yang kukuh, sehingga iman kita akan terus ada dan tertanam di dalam Dia. Dan ketika iman kita terus di dalam Dia, maka kita tidak lagi menyeleweng ke kanan dan ke kiri. Kita sungguh-sungguh akan beriman, bersekutu dengan Allah. Bagaimana bisa kita orang berdosa bersekutu dan bersatu dengan Allah? Jawabannya adalah karena perantara kita, Yesus Kristus, akan kita terima di dalam iman. Dosa kita ditanggungkan olehnya dan kebenarannya diberikan kepada kita. Sehingga kita disucikan dan dipersekutukan dengan Allah. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Adik-adik ingat, hal paling utama yang kita perlu punya adalah kita menerima perbuatan tangannya. Menerima janjinya yang digenapkan. Dan terutama menerima janjinya di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Menghapuskan dosa kita, memberikan kepada kita kebenaran, membuat kita bisa hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kebaikan Tuhan atas kami. Pimpinlah kami Tuhan untuk senantiasa kami boleh bergantung sepenuhnya di dalam iman kepada tangan perbuatan Allah. Dan yang terbesar di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah menghapuskan dosa kami, mengalahkan kegagalan dan ketidaktaatan kami, membawa kami untuk sepenuhnya bersekutu dengan-Mu di dalam Kristus yang kami terima di dalam iman. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Klik lagi. Duh, senangnya. Hari ini semakin jelas karena pengantara sejati itu adalah Kristus. Yesus menebus dosa manusia dengan mengorbankan dirinya sendiri sehingga hubungan yang terputus itu, hubungan antara Allah dan manusia dapat dipulihkan. Duh, bahagia sekali. Dan ingat loh, jika umat Allah mau percaya kepada Allah, maka itu berarti tidak perlu takut kepada siapapun dan apapun juga. Oh, bener banget. Yuk teman-teman lanjutkan baca dari Yosua 24 ayat 1-18. Semangat baca Alkitab.